Kalau terkait dengan sampling plan atribut, maka ada lot yang datang, kemudian kalau Bu Yeni bisa gambarkan, kalau ada lot yang datang dengan ukuran N besar, lalu kalian ngambil sampel dengan ukuran N kecil, lalu kalian tentukan lagi satu yang disebut sebagai bilangan penerimaan untuk mengambil keputusan apakah nanti lotnya kita vonis accept atau reject, ya, accept atau reject. Nah, dengan cara berpikir yang sama di sampling plan variable itu juga sama, ya. Jadi ini yang atribut, kemudian yang variabel yang di sini. Dari ukuran lot yang sama, kita akan mengambil sampel yaitu sebanyak n kecil, lalu kita menentukan batas penerimaan, ya. Batas penerimaannya ada dua metode, namanya metode rata-rata atau metode persentase cacat. Kalau kita berbicara tentang metode rata-rata, maka kita menentukan yang kita sebut sebagai X bar acceptance, ya. Lalu dua nilai ini yang kita pakai untuk memvonis lot, apakah accept atau reject, ya, sama kondisinya, reject. Nah, ini metode yang kita bahas minggu sebelumnya, yang kita sebut sebagai metode sampling plan variable dengan pendekatan nilai rata-rata. Sedangkan metode yang satunya lagi itu dari lot berukuran N, kemudian kita ngambil sampel, lalu kita tentukan ya batas maksimum cacatnya. Batas maksimum cacatnya yang disebut sebagai M. Ya. Jadi kita sudah menentukan cacatnya sekian banyak. Nanti kalau lot yang datang cacatnya kurang dari batas ini, maka kita accept. Kalau lotnya lebih banyak daripada persentase cacat yang sudah kita tentukan, kita reject. Ya. Tapi sebelum bisa menghitung ke M, maka biasanya dari N ke M ini kita juga akan menghitung min, ya, menghitung nilai rata-rata. Ya. Jadi apa sebenarnya metode M atau metode K atau kita sebut sebagai, kalau yang atas ini Bu Yeni katakan pendekatan min, ya, pendekatan min. Kalau yang bawah ini adalah pendekatan persentase cacat. Pendekatan persentase cacat. Ya. Nah, kalau pemakaian mungkin metode M yang lebih familiar, ya, metode M yang lebih familiar, ya, walaupun metode pendekatan min juga banyak yang pakai seperti itu. Nah, setelah kita menentukan batas bilangan penerimaannya, apakah itu metode pendekatan min atau pendekatan persentase cacat, keputusannya tetap sama, apakah kita accept atau reject, ya. Seperti itu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana menentukan X bar A, ya. Jadi nilai rata-rata acceptance, nilai rata-rata atau batas dari acceptance kita dengan berbagai penurunan rumus. Hari ini kita tidak bahas langsung, kita ke contoh soal yang Bu Yeni minta Anda kerjakan, ya. Nah, saya akan stop dulu. Nah, kalau di contoh soal itu kelihatan bahwa di sini kita sedang mengontrol bahan bakar dari nilai oktannya, Ya, kalau Anda yang cowok-cowok yang banyak di sini itu kan paham kalau bahan bakar itu sangat tergantung oktannya. Kalau oktannya sedikit itu namanya premium, ya. Terus kalau oktannya lebih tinggi itu namanya Pertamax. Lalu sekarang keluar di tengah-tengahnya Pertalite gitu, ya. Sehingga premium itu banyak dipakai untuk mereka yang kurang mampu, ya, biasanya subsidi dari negara. Kita dianjurkan untuk memberi Pertalite. Bagi mereka yang punya mobil-mobil bagus, biasanya mereka menggunakan Pertamax, ya, Pertamax, di mana nilai oktannya semakin tinggi. Kalau nilai oktan semakin tinggi itu menunjukkan daya bakarnya semakin sempurna. Jadi terhadap mesin jadi bagus. Nah, di sini dikatakan bahwa kita sekarang lagi mengontrol
gasolin ya. Jadi gasolin yang ini dari blend tertentu itu at least 89 ya. Jadi kalau at least 89 itu berarti diketahui salah satu sisi, yaitu batas spesifikasi bawah. Jadi ini adalah batas spesifikasi bawah. Artinya gasolin yang disuplai ke kita, bayangkan kita itu adalah satu SPBU ya. Ada mahasiswa kakak tingkat Anda itu waktu tugas akhir itu pernah bercerita ya, kalau orang tuanya itu mau usaha SPBU. Nah, itu duitnya cukup banyak itu. Untuk beli satu license SPBU aja butuh 1 atau 2 M dana yang harus di-endon gitu ya. Jadi dia cerita menarik sih ya. Nah, bayangkan kita adalah pemilik sebuah SPBU, kemudian kita menerima bahan bensin misalkan yang mau kita jual, yang datang bertangki-tangki dengan mobil. Nah, kita mau nguji nilai oktannya. Lalu kita tentukan nilai oktan minimumnya adalah BSP 89. Nah, bagaimana yang mau kita uji? Harus ngambil berapa sampelnya? Kapan kita tolak dan kapan kita terima? Maka kita bisa menerapkan metode atau sampling plan variable seperti ini ya. Kemudian di sini harus Anda pahami, di sini itu ada statement yang penting di sini. Statement yang penting ini adalah, ini harus Anda pahami bahwa jika nilai oktannya itu 94 ya, rata-rata nilai oktannya 94, maka persentase penerimaannya 95%. Ya. Jika rata-rata oktannya 86, maka probabilitas penerimaannya rendah. Ya, wajar ya, wajar. Jika ada supplier mengirim dengan rata-rata oktan yang dimiliki 94, ya kemungkinan besar kita akan terima. Ya, sayang kalau tidak diterima. Tapi tidak semua supplier kita punya nilai oktan yang bagus. Ada juga yang nilai oktannya di bawah batas spek. Tapi kadang kalau kita butuh, kita juga bisa menerima supplier itu, tapi penerimaannya rendah, yaitu yang kita sebut sebagai PA 0,15. Nah, dua informasi ini akan Anda gunakan untuk menentukan apa yang kita sebut sebagai lot bagus dan lot jelek ya. Jadi kita sebut sebagai lot bagus dan lot jelek. Ya, informasi itu. Nah, informasi ini akan dipakai sampai ke belakang. Informasi ini akan dipakai sampai ke belakang untuk menentukan AQLLTPD alfa dan beta ya, AQLTPD alfa dan beta. Kemudian diketahui bahwa ada informasi standar deviasinya 4 dari data masa lalu ya. Kemudian ya, yang B tidak kita kerjakan. Yang B yang di soal Anda B-nya tidak ada karena kita tidak membahas standar deviasi, tidak diketahui. Biasanya justru standar deviasi diketahui lebih sering terjadi. Artinya sebelum kita melakukan inspeksi, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya, saya lanjutkan ya. Kemudian dari sini Anda diminta untuk menjelaskan ya, seperti ini. Nah, sebelum saya ke Meliana dan Putu ya, saya akan mencoba bertanya dulu kepada Anda, keaktifan Anda bagi yang tidak mengerjakan. Bagi yang tidak mengerjakan, Bu Yeni mau tanya, AQLLTPD alfa beta di sini berapa? Siapa yang mau jawab duluan? Ya, silakan raise hand ya, atau mau raise hand boleh, mau langsung jawab boleh. Raise hand dulu bisa, tahu raise hand toh ya. Di aplikasi Zoom yang paling bawah ada raise hand-nya Anda. Ada yang mau menjawab AQL dan alfa? Atau LTPD dan beta? Oke. Ada yang mau jawab atau Bu Yeni sampling? Yang bisa jawab? Jika dengan demikian, maka bisa kita katakan bahwa lot jelek ini nilai betanya adalah 15,
Kemudian biasanya beta pasangan dengan LTPD ya, tapi karena di sini LTPD-nya tidak dalam bentuk persentase, tapi dalam bentuk sebuah angka ya. Jadi ini bukan LTPD, tapi sebuah angka yang menunjukkan bahwa rata-rata dari lot yang jelek. Ya, kalau digambar dari distribusi normalnya, maka kalau kita batasnya ya BSB di sini, maka lot yang semakin mendekati BSB itu kita katakan jelek ya. Jadi BSB kita tadi kan 89 ya. Rata-rata lot jelek itu 86 berada di sini ya. Jadi ini X2 bar di sini. Ini lot jelek ya, saya gambarkan sebagai warna merah ya, lot jeleknya. Bahkan di bawah batas BSB. Kadang apa boleh buat gitu ya, kadang kita harus terima gitu ya. Tapi ini yang merah ini kita sebut sebagai lot jelek ya. Lot jelek, Oke. Oke, nah kalau sudah bisa, kalau Frederick sudah membantu kita mendefinisikan lot jelek, ya lot jelek itu adanya di beta. Jadi ini adalah probabilitas betanya di sini, ya, ya. Bukan, maaf ya, saya ulangi, bukan di sini, ya. Nanti probabilitas betanya muncul di saya jelaskan setelah ini ya. Nah, kemudian setelah tahu informasi dari Frederick lot jelek, maka ada yang kita sebut sebagai lot bagus ya. Nah, adakah yang menjawab lot bagus? Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, siapa itu? Saya Christian ya? Iya, Bu. Oh ya, silakan Christian, terima kasih. Christian, berarti lot bagusnya? Kalau menurut saya 95%, Bu, atau 0,95. Oke, menurut Anda lot bagus itu probabilitas penerimaannya 90, di situ tuh tulisannya berapa? 95% ya? Iya, Bu. 95% ya. Kemudian ini adalah nilai, kita pending dulu. Nah, lot yang bagus itu rata-rata oktannya berapa, Christian? 94, Bu. 94 itu kita sebut sebagai X bar 1 ya, kita sebut sebagai X bar 1 94 ya. Atasnya ada stripnya, nilai rata-rata dari min yang bagus. Kalau Bu ini boleh gambar sekitar di sini ya. Tadi kalau ini X bar 2-nya 86 ya, ini 86 di sini ya. Terus kemudian ini 89, Bu ini nggak gambarkan ya. Sekitar inilah, sekitar di sini itu kita sebut sebagai, saya ganti dulu warnanya, kita sebut sebagai X bar 1, barang bagus ya, lot bagus X bar 1, di mana X bar 1 itu rata-ratanya sekitar 94 oktan, 94. Saya lihat dulu, karena banyak yang nutupi, ya 94 ya. Kalau Bu ini boleh gambar, ya sekitar gini kira-kira ya bagusnya ini ya, ini lot bagus yang biru ini, lot bagus dengan nilai rata-ratanya di sini. Ya, kalau begini tulis di sini, ini adalah lot bagus. Ya, nah, kadang ya, kalau kita sebagai pemilik XPBU, kita maunya barang datangnya ya yang di biru-biru ini kan, ya lot bagus ini, our preferable gitu kan ya. Sedangkan kalau si supplier, kalau nggak bisa Bu, standar Ibu terlalu tinggi, kami nggak bisa ngirim sebanyak itu. Kadang barang kami ya sejelek ini, toleransi dong gitu. Nah, akhirnya inilah yang kita sebut sebagai resiko produsen dan resiko konsumen ya. Dan kita menentukan nilai tengah-tengah ya, karena nilai batas itu sebenarnya nilai kompromi. Ibu kenapa sih nggak mau terima yang merah-merah lot jelek ini? Ya rugi dong bagi kita, kami maunya yang biru, tapi bagi supplier biru itu berat gitu. Akhirnya negosiasi kita ketemu yang kita sebut sebagai nilai tengah ini, yang Bu ini gambar sebagai garis biru itu, nilai tengah ini. Inilah yang kita sebut sebagai batas penerimaan itu. Ini yang disebut sebagai X bar
rata-rata ya, batas penerima. Ya wes, kamu bisanya 82, aku maunya 94. Setelah kita negosiasi yang namanya negosiasi kan win-win solution gitu kan, win-win solution. Oke, akhirnya kita menentukan batas di sini, batas kemampuan, batas oktan gitu ya. Nah, batas oktan ini pasti nantinya itu berada di antara 86 dan 94. Kalau tidak, berarti ada yang salah hitung. Ya, ada yang salah hitung. Ya, X bar. Nah, berapa nilai X bar ini? Itulah yang mau kita cari. Ya, harus pahami bahwa X bar itu adalah nilai kompromi antara lot jelek dan lot bagus, atau antara resiko produsen dan resiko konsumen. Seperti itu. Nah, menurut Anda, Bu, ini gambar ya. Menurut Bu, ini gambar yang daerah ke kanan. Ya, daerah ke kanan itu namanya daerah A, ya. Daerah ke kiri itu namanya daerah B. Ya. Saya kasih lagi pertanyaan yang lain. Jika batas oktannya itu di sini, maka kapan kita akan menerima lot? Apakah di daerah A atau daerah B? Halo? Siapa pun boleh jawab. Kapan kita menerima barang dari supplier? Di daerah A atau daerah B? Daerah A, Bu. Daerah A. Ya, sehingga nanti hasil perancangan Daerah A, Bu. Ya, betul. Ya, Arif, terima kasih, sama Wian, terima kasih. Maka hasil rancangan ini akan keluar dari supplier kita akan mengambil berapa kali lot yang akan kita ukur, oktannya, kemudian kita ngitung nilai rata-ratanya yang kita sebut sebagai X bar. Nah, X bar ini adalah nilai rata-rata dari barang yang datang. Jika X bar-nya berada di daerah A, maka kita accept, ya. Keluarnya keputusan accept. Jika nilai rata-ratanya di daerah B, maka kita keluar keputusannya reject. Ya, paham sampai sini? Nah, daerah A accept dan daerah B reject itu hanya terjadi ketika BSB. Ya, ketika BSB. Kalau BSA lain lagi, daerahnya ketuker gitu ya. Dalam arti kalau batas BSB-nya di sini, maka barang semakin menjauhi X A bar atau daerah A itu semakin disukai oleh perusahaan. Barang yang semakin menjauhi BSB lebih kecil dari BSB atau di daerah kiri atau di daerah B itu semakin jelek. Nah, sekarang kerjaannya kita adalah menentukan berapa dari lot itu kita harus ngambil sampel berapa dan berapa nilai X bar rata-ratanya. Nah, untuk itu langsung dimasukkan ke dalam rumusan ya, langsung dimasukkan ke dalam rumusan. Nah, kalau Anda sudah paham rumusannya, kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Saya akan balik dulu ke sini ya. So, nanti kita menggunakan rumus yang ini ya. Nanti akan ditunjukkan oleh Putu ya sama Meliana ya. Putu, Meliana salah satu mungkin dimulai dulu karena Meliana yang nulis duluan ya. Meli tunjukkan bagaimana memperoleh nilai N dan nilai X bar Z alpha Z beta X1 X2 barnya. Kemudian nanti Putu akan menunjukkan bagaimana mendapatkan nilai XA bar-nya. Ini dua yang akan kita cari dulu ya. Begitu jelas? Paham ya? Nah, paham. Kita akan meminta Meliana untuk menunjukkan bagaimana menghitung nilai N-nya dulu. Oke. Saya tinggal dimasukkan ke rumusnya Z beta. Dimasukkan tadi Z betanya 15%, ini dimasukkan di sini 1,036. Kenapa Z betanya nilainya positif? Ya karena dia berada di sebelah kanan ya, berada di sebelah kanan dari lot jelek. Kenapa alfanya negatif? Ya, karena dia berada di sebelah kiri dari lot bagus ya. Jadi nilai, ingat ya, untuk diketahui BSB, ini ingat ya, diketahui BSB Z alfanya negatif ya.
Z betanya positif. Ya, itu ingat. Kalau diketahui BSA kebalikannya lagi. Ya, tinggal dimasukkan rumus, serp keluar. Kali 4 ini apa rumusnya? Standar deviasi itu. Oh, standar deviasi. Jadi ini rumusnya standar deviasi ya. Rumusnya standar deviasi. Nah, standar deviasinya diketahui 4 ya dari soal ya. Lalu dikuadratkan ketemulah 2 ya. Jadi kalau misalkan SPB supplier kita datang ngirimnya misalkan ya, ngirimnya dalam tangki, misalkan di dalamnya dibagi entah berapa tangkinya kita tidak tahu ya. Maka kita ngambil sampel 2, oh yang ini random ini, terus kita keluarkan sampelnya, kita ukur oktannya, kita ukur kadar oktannya ya. Kalau itu dari tangki, dibuat dalam tangki. Tapi kalau Bu volumenya literan Bu, banyak tangkinya ya. Ya kita mungkin pakai satuan unitnya dalam satuan misalkan 10 dari 100 liter misalkan, kita ngambil 2 liter. Jadi kita aduk dulu, dari misalkan 100 liternya itu dikirim dalam bentuk, pasti dalam bentuk tangki ya, 100 liternya dikirim dalam 10 mobil gitu kan, 10 mobil, maka kita akan mengambil random 2 mobil yang akan kita uji oktannya ya. Supaya di dalam lot oktan yang sama dia ngirimnya dalam 10 mobil. Nanti 10 mobilnya itu kita sampling ya, 2 mobilnya itu berapa nilai oktannya, lalu kita uji. Atau kalau dia kirimnya dalam bentuk bahan bakunya dalam bentuk tangki ya, kita samplingnya 2 dari sekian tangki yang datang ya, seperti itu. Oke, ketemulah 2 unit yang mau kita inspeksi. Ya, seperti itu. Ya, bagi Anda yang mau capture ya, jawabannya silakan di capture ya, silakan di capture. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi ini tinggal dimasukkan ke rumusan. Jadi ketemu 2 unit ya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa untuk AQL dan LTPD yang sama atau alfa dan beta yang sama, sampling plan variabel akan menghasilkan lot yang lebih sedikit, ukuran sampel yang lebih sedikit, Oke, sampai di sini dulu. Semoga tidak ada yang membingungkan. Ada yang mau tanya sebelum Bu Yeni lanjutkan? X A barnya di sini, terus kemudian ini adalah lot bagus, kemudian Z alpha adalah di kiri ya, di kiri ya. Z alfanya adalah Z 5%. Ya, 5% ini adalah 5% ya. Maka kita mau cari nilai Z alfanya, nilai yang berada di sini ya, nilai berada di sini. Kalau kalian masih mengingat mata kuliah statistik, kalau tidak ingat saya remind ya, di tengah-tengahnya itu pasti 0 ya untuk nilai Z-nya. 0. Ke kirinya itu negatif, ke kanannya itu positif ya. Nah, sekarang kita mau cari arsiran ini 5%, berarti kita lihat yang di dalam ini yang 5%. 5%, 0,05. 0,05 berarti agak ke bawah ya. Agak ke bawah. 0,05. Ketemu ya? 0,05 itu yang ini ya. Di tengah-tengah ini ya, berada di antara ini kan ya. Ya Indra, kalau ini Bu ini tarik ke sini, minus 1,6 ya. Kalau Bu ini tarik ke atas, ini 0,4 dan 0,5 berarti nilai Z alfa 0,05 itu berada di antara 1,64 dan 1,65 ya. Kalau di rata-rata itu ketemunya adalah sama dengan 1,645 ya. Z alpha. Tapi karena kita butuh dia negatif, ya, maka di sini nanti kita kasih nilainya negatif ya. Tanda nanti waktu kita pakai perhitungan ini nilainya ada negatifnya. Ya. Sekarang kita latihan Z 15%. Indra sudah cukup jelas ya, mungkin yang lainnya juga. Coba
coba cari 15% ya, 15%. Saya turunkan agak bawah ya. Z beta sekarang kita mau cari. Ketemu? Nah, karena Indra yang tanya, saya tanya yang lain ya. Saya tanya yang lain. Ini Z 5%. Atau Z alpha. Z alpha. Sekarang Z beta. Z beta, Bu ini tanya yang lain atau ada yang mau jawab? Z beta tadi Z 15% ya. Z 15%. Udah ketemu nilainya? 15%, berarti di dekat-dekat sini. Ya, di dekat-dekat sini. Ya, sekitar inilah. Tapi kalau di ujian, waduh Bu, nggak sampai interpolasi Bu, waktunya nggak cukup ya. Cari yang mendekati. Mungkin ya, Bu ini akan cari yang ini ya, yang mendekati. Minus 1,03. Minus 1,03 ya. Minus 1,03 minusnya nggak dipakai. Karena Z betanya itu berada di kanan ya. 1,03. Maksudnya apa Bu tadi di kanan? Ya, tadi kan yang ini XA barnya di sini. Alfanya yang ini kan. Di sebelah kiri dari nilai 0. Ini Z alfa, makanya dia nilai negatif. Kalau yang beta ini, lot jeleknya yang di kiri. XA barnya di sini, berarti ini beta. Berada di kanannya dari 0, maka nilainya positif. Ya, seperti itu. Indra, paham? Paham, Bu. Ya, nah untuk yang sama, untuk yang kalau misalkan Bu, saya mau pakai Excel, boleh, boleh. Tapi waktu ujian boleh enggak? Ya, kalau waktu ujian online bisa pakai Excel, gitu kan ya. Ya, mau gimana lagi Bu ujiannya kalau nggak online ya gimana, harus online gitu kan ya. Nah, Anda boleh pakai Excel ya. Pakai Excel itu pakai ini ya, pakai di slide kayaknya Bu ini sudah pernah tulis pakai norm inverse, terus kemudian tadi alfanya berapa ya? 5% ya? Alfanya 5%, tinggal kita ketik 5%. Belakangnya apa Bu? 0 sama 1, sudah standar itu nilainya, nggak usah diutak-atik. Itu artinya nilai tengahnya dari Z itu 0, standar deviasi 1 itu adalah sifat distribusi normal. Dua belakang ini nggak usah diutak-atik. Ya. Ini langsung ketemu, kalau ini rumusnya ya, kalau mau dicatat ini hasilnya. Kalau mau tunjukin rumusnya Bu ini kasih kutip di depan ya. Nah, ini kutipnya saya hilangkan supaya fungsi rumusnya jalan. Ya. Ini 0,015 Z alpha. Karena Bu Yeni mau 3 angka di belakang koma, ya jadinya ini sama seperti yang didapatkan oleh Meliana ya. Ini Z alpha. Bu, Z betanya berapa? Tadi 15% ya. Kita tinggal ganti 15. 1,036, betul ya. Kayaknya Meli dapat dari ini ya, Mel. Dari Excel ya? Iya, Bu. Ya, nah pakai rumus ini ya. Oke. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan ke perhitungan XA barnya. Saya akan stop share. Tentu bisa ya nunjukkan jawabannya. Sudah terlihat hasil perhitungannya sama ya antara si ini dan ini. Nah, ini yang harus dipahami. Bentar. Ya, agak atas dulu. Dikit. Lagi. Oops. Oh, oke. Sampai sini. Nah, oke. Ya, sebentar ya. Sampai di sini ya. Nah, ini tadi problemnya sama ya, bahwa ini adalah yang mau kita cari ya. Ini dari awal tidak diketahui. Ini adalah nilai kritis yang mau kita cari. Ini tadi sudah benar. Kalau Z alfanya tadi benar, Z betanya benar. Ini kayaknya kalau angkanya 4 digit itu butuh juga pakai Excel ya carinya ya. Lebih gampang ya. Sekali klik gitu ya. Itulah fungsi teknologi. Nah, setelah dimasukkan ternyata 1,7973 kita butuh inspeksi 2 unit ya. Dari total yang datang. Nah, di sini N-nya tidak tahu berapa. We don't know ya. We don't know. Dari N yang banyak ini kita cuma perlu ngambil 2 kali sampel ya, 2 kali sampel. Bu Yeni dulu pernah kerja di
bagian inspeksi bahan baku ya. Jadi datang HCl, asam klorida. Jadi asam klorida itu dipakai untuk, jadi produknya itu sebelum di laminate, dicat ya, dicuci dulu dengan asam HCl, HCl, hidrogen klorida ya, supaya karat-karatnya itu besi ini, karat-karatnya hilang semua, terus baru dicat, baru bersih gitu. Makanya HCl itu sangat bahaya ya ke tangan guatal karena dia memang membersihkan kerak ya, seperti itu. Jadi datang pakai jirigen. Pakai jirigennya banyak. Misalkan kita beli 100 liter, diuji diantar dalam bentuk sekian jirigen. Nah, mau ngambil berapa jirigen gitu kan? Kita harus memastikan dulu asam HCl-nya itu ada batas minimumnya. Ya, karena kalau batas minimumnya dilanggar, bisa saja mereka mencampur asam HCl-nya dengan air terlalu banyak sehingga tidak mempan kita pakai untuk membersihkan karat besi gitu. Sama seperti sekarang, kalau kemarin waktu mulai COVID itu, Bu Yeni juga ikut beli desinfektan gitu sampai ke samator pabrik gas gitu, karena dia menjual desinfektannya itu kadarnya yang asli punya gitu ya. Ya, satu orang cuma boleh beli 1 jirigen. Tujuannya adalah memang Bu Yeni sosial ya, jadi beli beberapa terus kemudian bagi-bagi untuk rumah sakit, termasuk APD kita bagi-bagi ke rumah sakit ya, itu kerjaan sosial seperti itu. Nah, ya seperti itu kalau datangnya ini katakan bahan bakarnya itu di dalam 100 tangki itu ya. Nah, kita ambil 2 tangki ya, 2 tangkinya. Kita harus sampling. Kita nggak bisa sampling semua. Ya kalau semua sampling, biaya inspeksi terlalu mahal. Nguji oktan itu harus di lab gitu ya. Uji HCl juga. Jadi Bu Yeni ngambil dari jirigen yang ada, ngambil 2 gitu kan. Terus dituang terus dibawa ke lab ya, diuji HCl-nya sama. Ini jadi 2 tangkinya dituang ke dalam satu gelas ukur, kemudian dibawa ke lab, dihitunglah oktannya. Nah, ini oktannya belum tahu berapa, tapi kita harus menentukan dulu batasnya. Ini tinggal dimasukkan ke rumus ya. Rumusnya adalah ini ya. XA bar sama dengan Z beta tinggal dimasukkan, Z beta betul, kali X1 bar ya tinggal dimasukkan. Ini Z alpha kali X2 bar betul, kemudian Z beta dikurangi Z alpha betul. Nah, ketemunya 89,09. Kalau Bu Yeni genapkan itu jadi 89,1 ya. Lebih gampang kalau Bu Yeni genapkan ya. 89,1. Jadi ini betul-betul memverifikasi gambarnya kita tadi ya. Sampai di sini dulu mungkin sekarang diambil 2 unit ketemu ini X ke ini soal ya. Yang kalau diambil 2 unit kemudian diketemuin 89,0922 ini soal ya. Enggak, Bu, itu kesimpulan saya. Oh, oke ya, 89,1 ya. Sampai di sini sudah paham ya. Sehingga kalau Bu Yeni gambarkan tadi memverifikasi yang tadi ya, lot jeleknya yang disampaikan oleh Frederick itu yang di sini ya. Kemudian lot bagus yang disampaikan oleh tadi siapa ya? Di sini ya. Kemudian ini tadi lot bagusnya 94, lot jeleknya 86. Kita ketemulah batas di tengah-tengahnya ini adalah batas komprominya. Nah, batas komprominya itu yaitu 89,1 ini. Ya. Tidak ada hubungannya dengan BSB kita. Tadi kan kita ada ngomong batas minimum BSB itu 89. Ya, tidak ada hubungannya. Bisa jadi nilai yang kita sepakati itu berada di bawah atau di atas BSB. Tapi usually terjadi di atas BSB. Rugi loh. Kita kalau ketemu satu nilai XA bar, satu nilai komunikasi, satu nilai negosiasi, masih di bawah BSB, itu kita yang rugi. Sebagai konsumen kita yang rugi. Jangan sampai perencanaan samplingnya di bawah BSB. Ya, tapi itu memungkinkan ya, itu memungkinkan. Karena kadang mungkin nilai rata-rata lot bagus dan nilai rata-rata lot bagus yang kita harapkan itu terlalu tinggi ya. Jadi konsumen terlalu optimis sehingga produsen tidak mampu seperti itu ya. 89,0922. Saya catat dulu.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi terverifikasi ya nilai X A bar itu berada di antara ini dua. Ya. Oke. Oke. Nah, soalnya terima kasih Putu. Ya, boleh stop share ya. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya dulu ya. Jika ada lot datang 100 kita ambil 2 tangki, kemudian kita ukur 90 oktannya, dan oktannya itu masuk ke daerah accept area. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ya, saya anggap jelas ya. Nah, begitulah cara berpikirnya untuk sampling plan variable. Pengendalian atau sampling dengan menggunakan pendekatan min proses. Arti min proses itu artinya kalau ada barang datang, kemudian kita ngambil sampel, kita ngukur nilai rata-ratanya, lalu kita bandingkan dengan nilai batas penerimaan. Itu kita sebut sebagai pendekatan min proses. Ya. Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan lagi ke pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan persentase cacat. Pendekatan persentase cacat. Oke, pendekatan sampling plan variable dengan proporsi cacat itu disebut sebagai metode K dan metode M. Ya, metode K dan metode M. Kita tidak akan membahas penurunan rumus terlalu banyak. Tapi tadi prinsipnya adalah kalau pendekatan min proses, barang datang diukur rata-ratanya kemudian dikomparkan atau dibandingkan dengan rata-rata standar, ya. Apakah diterima atau ditolak. Tapi kalau pendekatan proporsi cacat ini, kita menghitung dulu batas cacatnya berapa, lalu barang yang datang dihitung dulu cacatnya. Jadi hitungnya agak ribet, tapi penafsirannya lebih gampang bagi dunia industri. Ya, nah di sini kita butuh informasi alfa, beta, dan AQL LTPD ya. Nanti kita akan latihan lagi ini. Jadi cuma informasi ini yang kita butuhkan, alfa, beta, AQL LTPD. Ya. Nah, ini metode K dan metode M. Metode K itu kita harus menentukan berapa sampel yang mau kita ambil dan nilai K-nya. Ya, agak susah ditafsirkan, ya. Tapi nanti Anda akan paham. Nah, setelah itu untuk yang sampel, ambillah sampel sebanyak N yang sudah dihitung di sini, yang sudah ditentukan di sini. Kemudian kita ngitung dulu nilai rata-ratanya, sama seperti tadi. Nah, nilai rata-ratanya kita konversi ke nilai nilai Z. Apakah Z batas bawah atau Z batas atas? Ya, kita akan kita akan mereject lot jika nilai Z-nya kita lebih kecil daripada batas K-nya. Nilai Z akan lebih kecil daripada batas K-nya. Nanti ini Bu Yeni pelan-pelan akan jelaskan kepada Anda kenapa seperti ini. Atau metode M itu kita ngitung N dan K-nya, lalu K-nya dikonversi ke M. Ya, sampelnya yang datang kita ambil sebanyak N, lalu kita ngitung rata-ratanya. Dari rata-rata kita konversi ke nilai Z-nya. Dari Z kita konversi ke Q, baru kita dapat persentase cacatnya. Ya, agak ribet hitungannya ya. Nah, kita akan menolak, tapi interpretasinya lebih gampang. Kita akan menolak jika cacat di lot kita lebih besar daripada cacat maksimum dari hasil hitungan. Ya, cacat maksimum dari hasil hitungan. Nah, kalau ditanya K sama M, biasanya M lebih gampang dinalar ya. Tapi untuk ke M, kita harus ngitung K dulu ya. Jadi tetap harus melewati itu. Jadi kalau mau ke S1 harus lewat SMP dan SMA dulu ya, seperti itu ceritanya. Ya. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Saya tidak akan di sini kita tidak akan menghabiskan waktu untuk membahas rumus ya. Ya, nanti di buku diktat, di buku referensi ada penurunan rumusnya, tapi ya mungkin itu Anda tidak butuh ya. Nah, ini kita langsung pakai N.
Ya, Bu, bagaimana mendapatkan Z alfa beta Z12 sama seperti tadi, ya. Kemudian ini ada dua rumusan K-nya, ya, dua rumusan K-nya. Bu ini akan kasih dulu contoh soal yang ada di slide, ya. Kemudian nanti kita akan latihan soal, ya, seperti itu ya. Nah, lalu saya akan kembali ke sini ya. Saya akan kembali ke sini kalau kita sudah mendapatkan nilai K-nya dan untuk mencari M-nya. Ya. Ini pengenalan dulu rumusnya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini dia. Yang bawahnya kalian jangan lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Oh, sebuah perusahaan pembuatan tas rumah tangga menentukan batas spesifikasi bawah 100 kilo. Ya, 100 kilo. Tas rumah tangga 100 kilo itu kayak itu loh, kayak goni yang dipakai untuk menampung beras 100 kilo ya. Kalian bayangannya seperti itu dulu. Maka karung goni itu atau karung untuk bahan nanti akan diisi beras, gandum dan seterusnya itu dia harus berkekuatan 100 kilo. Kalau tidak karena dipakai untuk barang yang 1 ton. Kalau tidak, nanti ketika ditempati barang, karung goni tersebut itu bisa sobek atau koyak ya, tersobek sehingga barangnya jadi berserakan seperti itu. Nah, ini dikendalikan pakai batas spesifikasi bawah. Artinya semakin kuat daya tahan karung goninya semakin bagus. Tapi kita menentukan bahwa at least paling sedikit daya tahan dari karung goni itu 100 kilo ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa lot yang mengandung 2% akan diterima dengan 0,92. Lot yang akan mengandung 12% cacat akan diterima dengan probabilitas 10%. Standar deviasinya diketahui 8 kilo ya. Nah, oke, tanya lagi. Tadi yang belum jawab, tanya ya, Saron. Panggilannya apa? Sharon ya? Iya, Bu. Sharon, mana yang lot bagus, mana yang lot jelek untuk soal di atas? Bentar, Bu. Ya, betul ya. Jadi kalau ini adalah AQL ya, AQL-nya 2%. Ya. Nah, di sini simbolnya adalah barang bagus P1 ya. Kalau tadi kan yang berbicara tentang min proses, yang oktan tadi yang 96 itu kita sebut sebagai X bar 1 kan, nilai rata-rata. Karena kita berbicara nilai rata-rata, tapi yang sekarang ini kita berbicara persentase. Kita berbicara persentase, maka lot yang bagus itu kita simbolkan cacatnya P1. Ya. Terus alfanya berapa? Sharon? Alfanya dari sini berapa? 0,08, Bu. Betul, 8%. Ya, alfanya 8%, 0,08. Dari mana? Nerimanya 0,92, tolaknya 8% karena karena alfa adalah probabilitas tolak lot pada saat lot bagus, ya. Begitu kebalikannya kalau Sharon sudah berhasil menentukan ini, mungkin saya bisa tanya ke yang lainnya. Ikhwan? Ikhwan? Ya, Bu. Ya, oke, Ikhwan. Ikhwan, kalau ini adalah lot bagus, maka lot jeleknya yang bawahnya ya. Nah, dari informasi lot jelek itu kita bisa memperoleh informasi apa di sana? Ya. Kekuatan tas. Kekuatan tas ya. Lot yang mengandung 12% itu ini adalah lot jelek. Nah, 12% itu informasi apa? AQL atau LTPD? LTPD, Bu. Ya, jadi di sini disebut sebagai LTPD. LTPD disingkat juga, disimbol di sini sebagai P2. Tingkat cacat dari lot jelek. Ya. Kemudian akan diterima dengan probabilitas 0,1. Berapa nilai betanya? 0,1. Ya, betul. Betanya adalah 0,1 atau 10%.
Ya, bagi yang masih terima kasih Kuan. Bagi yang masih belum mengerti cara menentukan lot bagus dan lot jelek itu, Anda lihat probabilitas penerimaannya. Ini terimanya tinggi, berarti ini lot bagus. Dari lot bagus itu selalu dapat informasi AQL dan alfa. Sudah pasti. Lot bagus itu milik AQL dan alfa atau kebalikannya. Nilai AQL dan alfa itu hanya bisa ditemukan di lot bagus. Sedangkan yang lot jelek ini adalah beta ya. Di lot jelek itu hanya ada informasi LTPD dan beta. Nah, dua informasi itu akan kita butuhkan ya. Z alfanya Z ini ya. Jadi ini nanti coba deh kalian pakai Excel sekarang. Ada yang join Zoom pakai HP? Coba jawab Bu ini, apakah pakai Zoom pakai HP? Nggak ada ya? Enggak, Berarti, Sharon pakai HP ya? Ya, Bu. pakai laptop, Bu. Pakai laptop, pada pakai laptop. Nah, sekarang kalian coba menggunakan rumus Excel tadi untuk mencari Z alpha, Z beta, Z1, Z2. Z alpha tadi berapa? Ya, Z 0,08. Ya, coba pakai ini 0,08. Nah, khusus untuk persentase cacat, kita tidak mengenal nilai Z-nya ada yang negatif, ada yang positif seperti tadi. Karena tadi itu berbicara tentang mean proses, berada di sisi kiri atau sisi kanan. Kalau kita berbicara persentase cacat, tidak perlu mengenal tanda Z negatif atau positif ya. Jadi nilai negatif Z itu diabaikan semua. Tidak ada yang namanya negatif. Semua nilai Z yang dipakai di sini itu adalah Z tanpa ada tanda negatifnya. Ya, nah kalau yang mau coba silakan pakai Excel ya, pakai rumus ini ya, nilai ini dimasukkan 0,08, belakangnya 0 sama 1 dibiarkan ya, dibiarkan default. Kalau Z1 itu berarti Z berapa persen? Z1 itu berarti Z 2% ya, 0,02. 0,02 karena dari AQL ya, ZAQL. Kalau Z2 ini adalah ZLTPD. LTPD kita adalah 12%. 0,12%. Nah, kemampuan Anda mencari nilai Z itu penting ya di mata kuliah 2 minggu ini, sampling plan variable, atau di mata kuliah bahan-bahan yang lainnya. Semua butuh distribusi Z. Karena Anda tahu bahwa distribusi Z adalah distribusi yang paling powerful. Ya, paling powerful. Semua distribusi itu ujung-ujungnya akan menyerupai distribusi normal ya. Ini adalah Z beta, Z betanya adalah 10%, 0,10 ya. Oke. Nah, ini yang penting. Setelah ini ya sudah tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya, sudah dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya saya tidak bahas ya. Saya yakin Anda bisa tinggal masukkan ke dalam rumus, nanti kita latihan aja ya. Jadi kalau sudah dimasukkan ke rumus, ketemu nih N digenapkan. Bu, cara genapkannya gimana? Kalau 9,3 ya, kalau digenapkan ke bawah atau ke atas, Bu ini nggak masalah gitu ya. Bu ini nggak masalah. Mau digenapkan ke 9 atau digenapkan ke 10. Kenapa soal ini digenapkan ke 10? Jawabannya, ya karena kita tahu sampel yang semakin banyak semakin bagus. Ya, sampel yang semakin banyak semakin bagus. Ya. Lalu kemudian K-nya. K-nya ada 2. K-nya, kalau yang ini berarti K-nya yang diperoleh dari lot bagus. Ya, ini keinginan kita sebagai penerima dari Karmgoni tersebut. Ketemulah K-nya 1,6. Kalau yang kedua ini K-nya dari lot jelek, ya kelihatan di sini dia pakai rumusnya Z2. Dari lot jelek ini dari lot bagus. Nah, ini adalah kompromi, nilai kompromi K dari mempertimbangkan suara produsen, ya. Nah, setelah Anda mendapatkan nilai K-nya, saya mau tanya,
nilai K semakin besar, semakin bagus, atau semakin kecil, semakin bagus? Yuk, siapa yang bisa jawab? Tak kasih poin mana? Ya, siapa itu? Edi. Siapa? Edi? Ya, di nilai K semakin tinggi, semakin jelek, atau semakin bagus? Kalau nilai K-nya semakin tinggi, terus semakin bagus mungkin. Nah, kenapa Edi? Soalnya Kenapa? Betul, jawabannya sudah betul. Nilai K yang semakin tinggi itu semakin bagus. Ya, lot bagusnya ini Bu, banyak. lot bagusnya banyak. Nah, jawabannya sudah betul. Penjelasannya Bu ini tambahkan ya. Oke, terima kasih Edi. Ya. Nah, Anda lihat gambar distribusi normal yang di Bu ini gambar ini ya. Tadi kan kita ngomong suatu distribusi normal, nilai tengahnya pasti 0 kan? Ya. Kalau di sini gambarnya di sini, ini nilai K ini. Ya. K 1,66 ya. 1,66. Cacatnya adalah sebanyak yang Bu ini arsir. Paham sampai sini? Ini adalah K 1,611. Oke ya, paham ya? Nah, kalau K-nya semakin kecil, yang Bu ini gambar itu yang warna biru. K semakin kecil itu semakin mendekati 0. Semakin mendekati 0. Berarti K 1,58 itu posisinya di sini. Ekstrim ya. Tuh. K di sini. Ya, ini K sama dengan 1,58. Ya, semakin mendekati 0. Ya. Nah, kalau K 1,58 itu berarti daerah arsilnya dia semakin besar. Artinya barang cacat dia semakin banyak. Yang arsir yang biru itu. Maka itulah yang menjelaskan jawabannya Edi. Semakin besar nilai K, itu berarti dia menunjukkan semakin jauh dari 0. Berarti cacatnya semakin kecil. Nah, kalau Bu ini gambarkan lagi yang warna orange. K-nya kecil banget itu, sejauh mungkin di sini misalkan. K-nya nggak kelihatan nih, hitam aja ya, hitam. Nah, di sini. Misalkan K-nya 1. Ya. 1. Maka daerah catatnya semakin kecil. So, it mean that apa artinya? Artinya kalau nilai K semakin tinggi, ya, catatnya semakin rendah, berarti semakin bagus. Ya, semakin bagus. Better. Oke? Nah, kalau sudah dapat nilai K, nah Bu ini gimana milihnya K-nya? Ada ya, ada referensi yang merata-rata kedua ini. Ada juga referensi yang memilih yang terbaik ya. Terus kita gimana? Ya, boleh. Karena nilai K2 ini kan nilai kompromi, mau dirata-rata boleh, mau pilih yang terbaik boleh. Untuk contoh soal ini dipilih yang terbaik ya, dipilih yang terbaik. Yaitu pilihlah K 1,611. Ya. Nah, ini cuma slide ini tok yang hitungannya ribet seperti ini. Metode-metode berikutnya itu kerjaannya menentukan N sama K itu dari nomograf atau dari military standard ways, gak ada hitung, langsung ya ada hitung-hitung sedikit sih, langsung lihat grafik gitu ya. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bu ini mau memberitahukan kepada Anda bagaimana menggunakan dua informasi ini untuk menerima lot atau menolak lot ya. Sebelum sampai di sana dulu, ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau enggak, kita lanjutkan. Ini tadi N-nya hasil rancangannya, ya ini ya. Ini ingatkan kembali, metode K. Kita sudah dapat N-nya tadi berapa? 10, K-nya 1,66. Nah, metode K sama metode M sama aja. Dari N, K kita ngitung M. Ya. Nah, sekarang Bu ini hitung dulu M-nya ya. Lanjut ya. Bu, cara ngitung M gimana? Ya, cara ngitung M gimana? Perhatikan, tadi N-nya
10 ya, N-nya 10. N-nya 10. Terus K-nya Bu ini pakai yang 1,611. Ini namanya rencana ya. Rencana itu adalah planning. Kita sebagai seorang calon sarjana teknik industri, nanti ini Bu ini nggak bosan-bosannya cerita ke Anda gitu ya, bahwa nanti kalau Anda sudah lulus, Anda akan ditempatkan di posisi bagian perencanaan. Ya, perencanaan. Anda tidak boleh lagi menyamakan diri Anda sebagai orang yang lulusan SMA atau yang sama dengan karyawan yang sudah bekerja lama di produksi. Mereka adalah operator, ya. Anda nanti diminta untuk kalau kerja itu berada di manajemen, middle management. Tujuannya adalah membuat sistem. Ya, teknik industri membuat sistem. Jadi tidak semua sih parsial gitu, termasuk sistem inspeksi. Jadi Anda harus punya kemampuan kayak gitu, ya. Ya, contoh misalkan Bu ini waktu sudah selesai kuliah ya, belum kuliah, bab 4 ya, bab 4. Bu ini sudah masukin nama ke itu, ke CAC ya. Jadi beberapa perusahaan lalu sudah kerja gitu ya, kerjanya di perusahaan tempat papanya Meli itu ya, papanya Meli itu bosnya Bu Yeni waktu itu ya. Terus kemudian setelah itu Anda diminta mampu menerapkan teori-teori Anda untuk membuat decision di situ ya. Di situ muncul Bu ini punya pengalaman men-setup inspeksi, kemudian menggunakan APK untuk menghitung waktu standar dan seterusnya. Nah, setelah kerja 2 tahun, akhirnya Bu ini karena tempat kerjanya terlalu jauh ya, akhirnya Bu ini memutuskan untuk kayaknya saya lebih cocok jadi dosen gitu ya, jadi dosen. Karena Bu ini dari SMP sudah jadi guru les ya. SMP sudah jadi guru les Inggris di kursus bahasa Inggris ngajarin anak-anak TK gitu kan. Terus kemudian waktu kuliah mungkin kalian pakai untuk main game dan seterusnya. Bu ini sudah menghabiskan waktu selesai kuliah langsung pergi ngelesin. Semua biaya kuliah Bu ini tanggung sendiri sambil kerja dengan beberapa saudara ya. Kerja pembukuan, kerja macam-macam. Semua kerjaan digarap gitu, termasuk kerja jualan untuk membiayai kuliah sendiri gitu. Nah, setelah selesai kuliah, setelah kerja, sebelum Bu Yeni keterima jadi dosen, ada tante saya yang memberikan kesempatan, saya lagi ada bisnis baru nih, distributor kertas. Kamu bisa bantu enggak saya setting sistemnya? Nah, kebetulan karena kita teknik industri, kita bisa setting sistemnya, mulai dari barang masuknya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, formulirnya kayak apa, informasi apa yang dibutuhkan, ini harus dipegang bagian mana. Begitu seterusnya sampai ke barang dikirim. Wah, itu pengalaman yang sangat berharga. Disitulah Bu Yeni mengenal software yang disebut sebagai MIOP itu, software MIOP ya. Software MIOP, sistem informasi manajemen yang kita pelajari di perkuliahan itu jalan semua gitu ya. Dan kan kepercayaan tantenya saya panggil II ya, yang sekarang sudah imigrasi ke Amerika Serikat. Dia pemilik pabrik spring bed, American spring bed gitu ya. Jadi dia membuka bisnis distributor kertas untuk menyuplai ke pabrik-pabrik percetakan. Di mana salah satu pabrik percetakan itu adalah pabriknya dari tantenya Bu Yeni juga. Jadi di situ Bu Yeni belajar bahwa keberadaan teknik industri itu sangat penting karena kita diminta untuk men-set up pembuatan sistem. Jadi jangan pernah menyamakan diri Anda dengan operator. Oh ya tunggu, gimana ini? Aku nanti mau apa? Enggak, kalian harus bertanya, apa yang bisa saya hasilkan? Keputusan apa yang bisa saya buat? Nanti bisa dijalankan seperti itu ya. Nah, sama seperti ini, kita kan sudah merancang. Nanti kalau ada garung goni yang dikirim ke kita 100, kita ngambil 10. Terus kita uji ya. Uji karung goninya dari mana? Ada uji tariknya, misalkan karung goninya, atau kalau perusahaannya bagus itu ada mesin tes tariknya sampai tarik kekuatan berapa terus dia putus. Nah, di mesin itu ditunjukkan daya tariknya berapa. Itu Bu Yeni pernah lihat di sepatu tentara UKM ya. UKM itu menguji jadi UKM-nya produksi sepatu untuk tentara. Jadi harus ada uji tarik sepatunya. Karena apa? Tentara kan harus pakai sepatu yang kuat kalau perang. Kalau sepatu murahan gitu, perang sedikit,
sudah bolong, kasihan dong tentaranya, kan mengganggu, nggak bisa ini berperang dengan baik atau melindungi negara kita dengan baik ya, seperti itu. Nah setelah itu ketemukan N10K 1,66. Ini operator kita tidak bisa menafsirkan, bingung gitu ya. Nah, tapi kita bisa menerjemahkan. Kita menerjemahkannya dari K menjadi M dulu. Ini kita mau cari nilai M ya, nilai M ya. Nilai M. Ini Bu, ini batasi dulu ya. Kerjaan kita yang di sebelah kanan, merencanakan ya. Nanti yang sebelah kiri itu adalah operator yang nantinya menerima barang dan membuat keputusan. Mereka akan bekerja sesuai dengan rencana yang sudah kita buat gitu ya. Nah, untuk mendapatkan M, kita konversi dulu nilai K dengan rumus ini ya. Silakan dihitung nilai konversinya. Ini sebut sebagai nilai konversi. Ya, sama-sama ya. Ini 1,611 dikalikan N-nya 10 dibagi 9. Ya, silakan dihitung. Berapa nilainya? Dicoba dihitung ya. Kalau yang sudah dapat hitungannya bisa nulis di chat ya. Nanti Bu Yeni ya, sambil Bu Yeni istirahat, kalau tidak ngomong terus ya. Sambil minum dulu. Berapa nilainya bisa dituliskan di ini? Di slide. Sudah ada chat yang masuk. Nilainya Bu 1,698 ya. Terima kasih Meli sama Indra ya, 1,698 ya. Oke. Karena sudah ditulis di chat Bu, ini sudah ada jawabannya. Nilai konversi K itu ini terpaksa stop share lagi ya. Stop share hilang ini ya. Stop share karena mau lihat ini 1, sudah kelihatan distribusi normalnya. Nah, sekarang dibalik. Kalau Z alpha itu dari probabilitas mencari nilai Z ya. Nah, sekarang yang tadi itu K sama dengan nilai konversinya 1,6 berapa tadi? Bentar, lihat chat dulu. 1,6, tolong bacain dulu ini chatnya mana ini? 698 ya? 1,698. 1,698 ya, oke ya. 1,698 kalau digenapkan jadi 1,7 ya. Nggak apa-apa, kita pakai 1,69 aja. Ini, yang ini ya, ujung ini. Ketemu ya, ini 1,6, 1,60, 61, 62 dan seterusnya. Yang paling ujung ini 1, ini. Berarti untuk K sama dengan 1,698. Sebentar, iris dulu. Ya. K sama dengan 1,698. Itu kita dapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,0, jadi ini adalah nilai M-nya. 0,0455 atau kalau Bu ini suka pakai persentase itu berarti 4,55% ya, seperti ini. Oke, nah Bu ini capture dulu, stop share, terus kemudian ke sebelah sini share. Ya, nggak bisa di screenshot di sini ya. Jadi tadi ketemunya berarti ini M ya, sama dengan 4,55% ya. Tadi N-nya sama dengan 10. K sama dengan 1,611. M-nya 4,55%. Oke, ini yang kita sebut sebagai perencanaan. Inilah kerjaan kita. Our plan, we call it as sampling plan. Because this is variable, we call it variable sampling plan. Oke? Nah,
Bu, pakainya gimana? Oh, pakainya gini. Nah, setelah ini kita kasih ke operator kita, kita ajarin dia bagaimana cara menggunakan sampling plan ini, ya. Setelah kita menghitung, baru kita ajarin. Kalau operator kita nggak mau dengar kita ngomong, ini hasil perhitungan teori, teori, ya. Dari mana? Ya, kita punya teorinya untuk ngitung, nggak asal-asalan gitu, ya. Oh, oke. Nah, ketika Anda capable, ketika Anda kerja atau Anda punya bawahan Anda akan melihat Anda itu capable, dia respect itu pasti akan muncul, ya, seperti itu. Nah, setelah itu, misal jika ada kasus diperoleh dari karung goni, ya, supplier kita antar karung goni yang begitu banyak, ini ya, ini lot datang ya, N, karung goninya banyak, kita nggak tahu berapa ini N-nya, ya. Terus kemudian kita ngambil sampel sebanyak 10. Operator kita ngambil sampel sebanyak 10. Sudah Bu Yeni, saya sudah menjalankan Ibu dari karung goni yang begitu banyak, saya ambil 10 aja. Terima kasih Bu Yeni. Oh, kenapa? Ya, dulu kita harus ngecek banyak, harus ngecek 40, 50, sekarang untung 10 saja. Nah, kita sudah membawa efisiensi ke perusahaan karena perhitungan ini. Mungkin sebelumnya perusahaan tidak punya kemampuan menghitung N. Jadi ambilnya harus 50 goni, ya. Biaya inspeksi, tes tarik, dan biaya inspeksinya jadi lebih banyak. Nah, ketika Anda mampu memberikan perhitungan 10 dengan dasar yang kuat, gitu, oh ya, oh akhirnya kami kerjaan saya lebih gampang jadinya seperti itu, ya. Nah, kemudian dari N ini diperoleh, ya, diperoleh rata-rata X bar. X bar ini dari soal, ya. Kenyataan realnya itu kita ngitung dulu 10 lembar itu, kita uji tes tariknya. Ketemulah, rata-rata tariknya 110 kilo, gitu ya. Nah, itu kita konversi di sini, ya. Kita konversi di sini. Ya, silakan ngitung X. Bu Yeni, tolong Anda bantu Bu Yeni ngitung ini. Ya, berapa nilai XLS-nya? Berapa nilai ZLSL-nya? Bu, kenapa ZLSL? Karena kita mengendalikan pakai batas bawah. Batas bawah daya tarik atau kekuatan tas, ya. ZLSL. Caranya pakai rumus ini, ya, tinggal dimasukkan. Ya, silakan hitung nilainya berapa? Ini 110. Batas spesifikasinya tadi diketahui di soal 100. Nah, sigmanya ini yang Bu ini lupa. Berapa ya sigmanya? Standar deviasi di soal. 8. Berapa, sorry? 8, Bu. 8, Bu. 8 ya? Iya, Bu. 8, oke. Ya, dapatlah ketemu. Berapa nilainya ZLSL-nya? 1,25. 1,25, Bu. Ya, Bu ini tulis di sini ya, ZLSL-nya 1,25. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian ngitung dulu konversinya seperti ini. Kayak sebelah tadi, kayak sebelah kanan. Hitung dulu konversinya berapa. Ya, coba ngitung QLSL-nya berapa. Lalu pakai distribusi normal tadi untuk mencari cacatnya. Ya. Sekarang bantu Bu ini dulu menghitung ZLSL-nya menjadi QLSL-nya berapa. Bisa ditulis di chat? Suaranya gemeng. Sudah lihat tabel distribusi normalnya 1,318 itu berapa cacatnya? Tadi kita sudah mendapatkan sampelnya. Perencanaannya seperti ini. Sekarang dari sampel 10 didapatkan rata-ratanya 110 kilo. Kita ubah dulu ke ZLSL. Kita menemukan nilai ZLSL-nya 1,25. Lalu kemudian ZLSL kita konversi ke QLSL 1,318. Kemudian kita cari
cacatnya. Bu, nggak ngerti Bu cara cari cacatnya ini dari tabel distribusi normal, ya. Atau bisa juga pakai tabel ini, ya. Nanti ketemulah, nanti Bu ini tunjukkan ya ini ya. LSL. Kalau stop share hilang semua. Ketemukah kalian? Fahri ketemu 0,934. Wah, besar sekali Fahri. Oh, gini. Cara carinya di tabel distribusi normal gimana, Bu? Ya, ini K-nya cari yang di 1,-1,3 di sini. Minus 1,3 di sini, terus kemudian 0,08 di sini. Terus ini tarik di sini, kotak yang di sini itu berapa? Itu probabilitas cacatnya. Ya, oke, kita coba lihat sama-sama ya. Gak apa-apa, kita tulis ulang aja nanti ya. Stop share. Tadi K sama dengan 1,32 ya. 1,32. 1,32 itu berarti yang ini. Oh, Fahri betul, tapi 0,093. Fahri, ya. Yang ini, betul. Nah, ini berarti cacatnya produk kita itu 0,0934. Ya. Atau kalau diterjemahkan menjadi 9,34%. 9,34%. K-nya kalau nggak salah tadi, Z-nya, LSL kita tadi 1,25 ya. 1,25. Ini adalah realitas yang terjadi, sedangkan planning kita tadi, adalah yang ini ya. K-nya sama dengan 1,61. Sedangkan M-nya tadi 4,55, ya kah? Lupa Bu, betul ya? Iya Bu, betul Bu. Ya. Nah, menjawab pertanyaannya, mendengar penjelasannya si Edi tadi bahwa nilai K semakin besar kan semakin bagus. Maka kalau nilai Z lebih kecil daripada K, kita reject, ya. Reject. Nih, saya kasih yang putih-putih biar kelihatan di sini. Nah, ya di sini ya. Nah, kalau Z kan nilai Z semakin mendekati 0 kan semakin jelek ya daerah ininya ya, cacatnya. Sehingga kalau dari sini kelihatan bahwa standarnya kita itu adalah K-nya di sini. Standarnya kita K-nya di sini ya. Standarnya kita yang biru, K-nya di sini, K-nya itu 1,611 dengan cacat maksimumnya itu cuma boleh 4,55%. Ya, ini our standard, our plan ya. Realitas yang terjadi itu adalah yang di sini ya. Yang di sebelah kiri ini realitas yang terjadi itu adalah apa namanya ZLSL-nya gini, ZLSL-nya nilainya ini ya. Kemudian barang cacatnya adalah 9,34 ya. Jadi ini lebih besar daripada ini atau ini lebih kecil ya. Keputusannya sama. Mau pakai yang K atau yang M sama aja, reject. Ya. Jadi untuk metode K sama M tidak melihat batas bawah atau batas atas ya. Semua keputusannya sama. Jika Z-nya jauh lebih kecil daripada K, di bawah K itu reject, atau cacat dari lot yang diperiksa
di atas batas maksimum cacat, maka kita reject. Maka keputusannya tadi untuk soal tadi di reject. Oke? Pakai untuk atribut ininya sama lah ya. Ya. Sekarang dengan cepat ya teman-teman semua, dengan cepat Bu Yeni tanya untuk contoh soal yang di atas. Pengusaha minuman ringan menentukan BSP botol yang dibelinya 225 PSI. Ya, artinya sekarang gini, kita punya pabrik minuman ya. Kita semua buka pabrik minuman. Apa? Air bervaksin COVID ya, siapa yang minum pun langsung dapat COVID ya. Contoh ya. Terus botolnya kita kemas pakai botol ya, botol kaca. Ya. Sekarang lagi Bu ini juga sekarang lagi ini ya mendampingi UKM sambal DD1 ya, saking seringnya Bu ini kasih contoh itu sampai dibilang UKM itu milik Bu Yeni, padahal bukan gitu ya. Nah, sambal DD1 itu sekarang itu di bawah bimbingan Ubaya, kami sudah tahun ketiga. Tahun pertama itu kita beliin mesin, memberikan mesin mengubah proses produksi mereka dari pengemasan botol plastik menjadi botol kaca untuk kirim ke ekspor. Sekarang barangnya sudah sampai Virginia sama Los Angeles ya. Terus tahun kemarin itu kita membantu mengubah dari botol kaca, botol plastik ke sasetan karena ada segmen pasar baru. Ya, alhamdulillah ya sudah berjalan. Jadi ada beberapa kakak tingkat Anda lagi banyak mahasiswa yang bantu di sana. Nah, tahun ketiga ini yang luar biasa adalah mungkin bisa diklaim sebagai UKM satu-satunya yang membuka factory visit ya. Jadi kita merenov UKM itu dari semula toko souvenir biasa menjadi edustore ya, Ya, sekarang sudah dalam tahap renovasi, walaupun COVID kita tetap jalan seperti itu. Nah, salah satu pengalamannya adalah waktu barang mau dikirim ke Amerika ataupun di Eropa, itu mereka tidak mau terima botol plastik. Selain karena masalah lingkungan, ternyata botol kaca itu kepadatannya lebih rapat gitu, sehingga masuknya kontaminasi itu lebih sedikit ya. Nah, bayangkan hal yang sama ya, atau mungkin ada kesan yang lainnya itu sesuatu minuman yang dikemas dengan botol kaca itu kelihatan lebih mewah ya, lebih mewah gitu ya. Makanya ada teh botol yang dalam kaca ya, botol kaca, terus Coca-Cola yang dalam kaca. Dulu Bu ini kalau kecil itu minum badak, kalau di Kota Medan itu namanya kayak Sarsapar EW itu, di tempat kami namanya badak, itu terkenal banget. Itu semua dalam botol ya, botol kaca. Setelah diminum kacanya dikembalikan ke tokonya, nanti tokonya kumpulin terus kembalikan ke pabriknya, namanya reverse supply chain ya, reverse logistik. Itu mata kuliah yang diajar Bu Amel sama Prof Joni sama Bu Dina dan kawan-kawan ya. Nah, kembali lagi ke sini, botol kaca. Bayangkan kita sekarang lagi pengusaha minuman air bervaksin corona. Wah, laku itu ya, laku gitu kan ya. Terus ya dulu orang ngomong minuman ber-O3, berozon, bisa menyehatkan. Sekarang mungkin minuman bervaksin vitamin biasa aja. Orang sekarang jualannya ini vitamin anti corona gitu ya, lucu ya sekarang. Padahal ya nggak ada perubahan apapun ya, cuma brandingnya aja ya. Nah, let's say kita benar-benar membuat minuman ringan yang dalamnya itu ada vitamin C-nya campuran dengan ya berbagai bahan herba yang katanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa meminimalisasi terserangnya corona, misal gitu. Nah, kita kemas dalam botol kaca, kita belinya dari pabrik kaca. Di Surabaya banyak pabrik kaca ya, salah satunya yang di dekat Gubeng itu, kalau nggak salah punya pemerintah daerah itu ya, apa ya namanya, namanya tiba-tiba lupa ya. Jadi boleh beli kaca di sana. Nah, botol kaca yang dibeli itu kita harus uji daya ledaknya ya, itu disebut sebagai 225 PSI ya, daya tekan, karena botol kaca nanti masuk ke lantai produksi kita kemas mungkin minumannya hangat ya, panas gitu.
Oh, ada chat, sorry. Apa ini chatnya? Bentar ya. Fari, izin. Kerjaan soalnya. Belum selesai Fari kuliahnya. Ya. Ya, oke Fari. Ya. Lanjut ya. Setelah itu, iya Fari boleh. Ya. Setelah itu jika ada satu jadi diketahui daya ledak atau daya tekan dari botol itu 225 PSI paling minimum ya. Paling minimum artinya kalau dikasih tekanan yang lebih besar daripada itu botolnya harus tahan gitu ya. Botolnya harus tahan. Jadi botol itu harus punya daya tekan minimum 225 PSI ya. Oke. Kemudian jika 1% atau kurang botol meledak di bawah ini BSP, maka lot akan diterima 0,9. Jika 6% atau lebih botolnya meledak di bawah BSP, lot akan ditolak dengan probabilitas 0,9 ya. Nah, sekarang cepet-cepetan menentukan ya, alfa Bu ini menentukan AQL LTPD sama alfa betanya ya. AQL LTPD sama alfa betanya ya. Mungkin bisa sharing di sini. Anda bisa menggunakan garis untuk menghitung menggunakan nomografnya. Jadi hubungkan AQL dengan alfa dan hubungkan LTPD dengan beta ya. Sekarang coba tulis di chat berapa AQL alfanya dan berapa LTPD betanya ya. Kita bisa plotting di nomograf ya, nomograf. Ini nomografnya ya. Nomografnya Bu ini sudah hubungkan di sini ya dengan cepat gitu. Nanti Anda bisa menggunakan itu ini. Jadi ini adalah yang seperti yang ditulis Meli di chat, ini adalah AQL-nya 1% ya, 1% dengan alfanya 5%, berarti PA-nya, ini PA-nya 1 min alfa ya, PA-nya ini 1 min alfa, 0,9 di plot, kemudian yang satunya LTPD, ini LTPD, ya, LTPD-nya 6%, 6%, lalu ininya adalah betanya 10% ya, ketemu di sini ya. Lalu kalau sigmanya diketahui, artinya standar deviasi diketahui, Anda tarik garis lurus ya. Jadi tarik garis lurus untuk menentukan n di sini n. Ya. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui, maka Anda dari persimpangan ini Anda tarik ya. Anda tarik ikut lengkungannya. Ya. Jika sigmanya tidak diketahui, maka biasanya n lebih besar. Ya, di soal sigmanya diketahui. Di soal di sigmanya diketahui atau tidak? Coba begini lihat dulu. Contoh soalnya, soal sebelumnya. Oh, tidak diketahui. Ya, tidak dibilang sigmanya diketahui atau tidak. Ya, makanya Anda bisa merancang dua ya. Kalau sigma diketahui, langsung tarik garis lurus. Ya. Kalau ada insert line juga lebih gampang ya. Seperti ini. Jadi kita dapatkan N 15 untuk sigma diketahui atau N 50. N 50 atau 40 ini. Tunggu ya. Tak jelas tuh ini. Ini jatuhnya di mana ini? Sini ya. Antara 50 dan 40.
Ya. Jatuh di sini ya. Bentar ya. Ternyata yang ini ya. Ya, N-nya 40 ya. Jadi atau N40. Sigma diketahui dan tidak ya. Kalau kita punya data masa lalu dapat standar deviasinya, standar deviasi itu bisa membantu kita mempredik banyak hal ya. Kita gunakan N15 saja. Maksudnya kalau kita tahu standar deviasinya supplier kita, supplier botol kita, data masa lalunya standar deviasinya cuma 5 atau 3. Kita punya gambaran ya berapa penyimpangan mereka dari nilai rata-rata. Tapi kalau tidak punya standar deviasi, maka kita biasanya menggunakan sampel yang lebih besar. Ya, ini bedanya cuma di situ. Sedangkan ditarik di sini, seret, itu ketemu K-nya. K-nya 1,9 ya. Selesai. Sudah dapat K, sudah dapat N, selesai ya untuk nomograf. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Bu Yeni, mau nanya Bu. Ya Andrew. Kalau misalnya tadi kan tak coba-coba hitung gitu kan Bu. Ada ngaruhnya nggak sih Bu kalau saya coba hitung manual gitu kan 14, sekian. Tapi kalau di sini 15 itu berefek nggak atau karena beda-beda tipis sama aja gitu Bu? Ya, biasanya hitungannya lebih bagus. Hasil hitungan itu nomograf itu kan kira-kira ya. Kalau di industri itu kamu dari mana? Oh, dari nomograf. Nomograf ini sebenarnya dibangun oleh orang yang sudah menghitung manual, kemudian dia buat grafik seperti ini, makanya bentuknya kayak gitu. Tapi kalau Anda ngitung 14, sekian, itu keluar digenapkan kayaknya 15 gitu ya. Jadi nomograf ini tingkat ketelitiannya lebih rendah daripada hasil hitungan. Jadi kalau mau pakai ya saya pakai hasil hitungan ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, ya terima kasih Andrew. Terus kemudian K-nya 1,9, sisanya cara pemakainya sama ya. Itu kalau untuk nomograf ya. Nah, nanti Anda juga bisa pakai ini ya, bisa pakai setelah ini. Kita kembali ke sini dulu ya, Bu Yeni kerilkan dulu semua ini. Kalau Anda sudah paham tadi, yang gampang banget untuk ngikuti. Nah di sini dipakai untuk N40 dan K 1,9 dengan mengasumsikan sigma tidak diketahui. Jadi kayaknya supplier botol baru nih, supplier botol kita yang baru. Daripada kita cuma pakai N15, mending kita pakai N40 karena kita nggak berani gitu ya. Seperti itu ya, paham ya? Terus kemudian untuk mencari nilai M-nya, kalau dihitung manual kan tinggal dikonversi ya, K dikalikan N dibagi N-1, dikonversi terus cari pakai tabel distribusi normal, kemudian Anda akan mendapatkan nilai M-nya ya. Nah, kalau di nomograf itu dibantu. Nilai K sama N itu dikonversi pakai rumus ini, ya. Anda tinggal masukkan aja, ya, ketemu 0,95, ya. 0,95-nya dipakai untuk mencari M-nya. Jadi tidak dilakukan lewat ini. Ya, ini dilakukan lewat perhitungannya. Perhitungan di depan, perhitungan. Kalau yang ini lewat nomograf. Yang ini lewat nomograf grafis. Ya. Dapatnya M0,3%. Ya, nanti Andrew Harrod kamu boleh coba lagi ini. Kalau dihitung seperti ini ketemu enggak sama ya. Jadi dari K, maaf saya ulangi. Dari K 1,9 ini jadi enggak M3%. Kalian boleh coba ya, boleh coba. Nah, tapi si nomograf itu pakai grafis. Setelah dikonversi K-nya ke angka ini 0,35, kemudian cari pakai tabel ini. Nah, maaf ya, banyak lukisan di sini. Nah, cara cari tabelnya tadi 0,35 ya. Ini 0,35. Oh, sudah ada garisnya. 0,35 kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus sampai menyentuh N-nya 40.
N40 ini kan grafisnya yang ini. Yang warna merah ini 40. Berarti semua N40 ini ikuti ini, grafisnya ini. Nah, ketemu persimpangannya di sini. Ya. Lalu Bu Yeni draw garis merah, terus ini tarik ke sini. Nah, ketemu nih M-nya. Ketemu M-nya 0,3 ya. 0,03 atau M-nya 3%. Ya. Jadi ini adalah nilai M 3%. M 3%. Coba kalau nanti ada waktu kalian bisa bandingkan dengan perhitungan manual. Kalau Bu Yeni ya, wah Bu Yeni memang lebih suka ini perhitungan manual. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah dapat nih M 3%. K-nya tadi 1,9 ya. Ya, itu nomograf. Gampang kan? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Bu ini lanjutkan dulu ya. Lanjutkan ya. Sabar ya. Cekrek. Nah, misal ini ada contoh soalnya. Misal kita ada datang lot. Bu ini bersihin ini semua dulu, clear all drawings. Ini misal ini bawahnya kita belum tahu nih. Belum tahu. Ya, ini perencanaan sampling kita. N-nya tadi 40, K-nya 1,9, M-nya 0,3. Ini adalah awal plan, ya, plan. Ya, sekarang aplikasinya. Oh, ternyata barang datang kita ambil 40 botol, kita ukur nilai rata-ratanya, dan karena standar deviasinya tidak ketahui, kita hitung juga standar deviasinya ketemu ini, ya. Lalu Anda konversi nilai rata-ratanya ke nilai ZLSL sama seperti tadi. Nah, ZLSL-nya sebelum Anda konversi ke produk cacat seperti tadi hitungannya manual, ini sama nomograf disediakan grafis lagi nih. Nah, semua pakai grafis kalau nomograf itu. Ya. Bagaimana Bu grafisnya? Ya ini kita lihat sebelumnya ya, ZLSL-nya 2. Kita lihat ke slide sebelumnya. Nah, kalau N-nya tadi 40, ya N-nya 40, kemudian Z-nya tadi kita 2, maka kita tarik grafis garis dari N40 sampai ketemu Z-nya 2, ya ini Z2. Ya. Nah, persinggungan ini, let me give a stamp, love, kemudian lalu ini kita tarik seret ke sini, garis ini. Ini. Terus ini namanya persentase cacatnya 2%, ya. Jadi kalau tadi kita ketemu M-nya 3%, maksimum cacat yang boleh ditolerir, kemudian barang yang datang P-nya cuma 2%. Ya. Berarti barang kita, ini kalau kita compare barang kita accept jadinya untuk contoh soal tadi. Ya. Dengan cepat ya, untuk contoh soal yang sama ya, tadi AQL yang ditulis sama si Melody itu, maka kita bisa menggunakan militer standar ya. Militer standar pertama kita harus menentukan kodenya. Dicari dulu lotnya. Untuk soal tadi tidak diketahui lotnya. Ini Bu Yeni copy kembali apa yang ditulis sama Meli di chat ya. Bu Yeni di sini ya. Ini yang ditulis oleh Meli ya. Meliana. Kemudian di sini ada tambahan informasi satu, di mana lotnya adalah 100.000 ya. Berarti biasanya inspeksi dimulai dari level 4 ya. Kenapa Bu? Ya wes ini apa defaultnya. Kalau ke kanan lebih ketat ya, lebih banyak sampelnya. If you need more sample,
Tapi kalau sampel yang semakin banyak itu adalah constraint, Anda boleh pilih yang di sebelah ini, less sample, ya. Less sample number. Jadi kalau misalkan kita mau boleh 1, 2, 3 kalau mau sampelnya yang lebih sedikit ya. Nah, berapa kodenya untuk contoh soal ini? Jika kita mulai startingnya dari level 4 militer standar. Oh, jadi militer standar di variabel itu namanya 414 ya. Berapa kodenya untuk lot size 100.000 itu berada di sini ya. Ya, betul. Oh, ya. Nah, setelah kita mendapatkan O, langsung kita lihat di tabelnya. Oh ya, Bu ini belum upload tabelnya militer standar ya. Nanti Bu ini upload ya setelah ini untuk mengerjakan soal berikut ya. Kemudian setelah dapat O, kita ke berikutnya. Nah, ini selesai langsung. AKL-nya tadi berapa? 1%. AKL 1%, ingat di tabel militer standar sudah ini. AKL 1%, kode O. Kode O, AKL 1%, AKL 1% yang ini, kode O yang ini. Berarti kita harus ngambil sampel sebanyak 100, kemudian K-nya 2. Ya. Jadi jawabannya N 100 K 2. Selesai. Militer standar ya. Tapi ini untuk normal, teman-teman. Ini untuk normal, mode normal ya. Karena di militer standar itu ada proses switching dari normal, ketat atau longgar tergantung performanya dari supplier kita ya. Nah, kalau ketat itu lihatnya dari bawah ke atas ya. Nih. Ini 1%. Ini Titan. Ini normal inspection ya. Kalau ketat berarti lihatnya yang di sini 2,14 ya. Jadi kalau normal gini, kalau ketat berarti yang gini. Kalau ketat N-nya tetap 100, K-nya sama dengan 2,14 ya. M-nya ada. M-nya ada. Tabelnya Bu Yeni nggak tampilkan di sini. Habis ini Bu Yeni upload ya untuk mengerjakan soal berikut ini ya. Begitu penjelasannya teman-teman, supaya Anda lebih mantap, kita kerjakan soal berikut ini ya. Soalnya ada di slide bagian belakang ya. Kalau bisa selesai sebelum jam 15.30. Kerjakan di Word atau bisa kerjakan di kertas, nanti foto kirim ke WhatsApp web Anda nanti supaya bisa di share screen ya. Nah, soalnya seperti setelah mendapatkan militer standar, untuk contoh soal botol meledak tadi, kita dapat jawabannya seperti ini untuk normal dan ketat. Untuk M-nya, untuk contoh M-nya ya, Bu ini stop share dulu. M-nya, tabelnya seperti ini ya. Belum Bu ini upload tadi, kelupaan. Kelihatan militer standarnya? Ya, kelihatan ya? Jadi O tadi, untuk O 100, ininya 1, ininya K-nya 2. Ya, M-nya tinggal lihat di bawah ya. M-nya sama, ya M-nya yang ini. M-nya untuk O, N-nya 100, AKL-nya 1%, M-nya 2,2% ya, 2,2%. K-nya 2, M-nya 2,2%. Ini Bu ini segera upload di ULS ya untuk mengerjakan soal ini. Ya, sekarang kerjakan soal, boleh kerjasama, boleh ya, boleh kerjasama. Nanti langsung yang sudah selesai, tolong tulis nama dan NRP-nya, boleh difoto langsung di
Line, boleh difoto, dikirim ke Line ya, dikirim ke Line. Yang Sialsin sekarang nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Kalau bingung Anda boleh nanya ya, soalnya yang ini. Ini ya, soalnya ada di slide Anda ya, di halaman terakhir ya. Silakan dikerjakan dulu ini ya. Nanti kita akan bahas ya, kita akan bahas yang sudah selesai. Jangan dikirim ke Line dulu. Setelah selesai kuliah semua baru dikirim ke Line. Ya, ini dikerjakan dulu. Waktunya sampai 15. Dan Bu, AQL-nya. Oh, AQL 1%. Itu yang mana? Ini ya, 1%. Terus kemudian ininya 0,93. Tunggu. Ya, sekitar situlah ya. Kok nggak silang ya? Salah yang Clinton, Bu. Yang Clinton itu 0,03 harusnya, Bu. Oh iya, Clinton. Hapus ya, Clint. Oh iya, iya Bu. Nggak ketemu itu garisnya. 0,3 Clinton. Bu Yeni, erase. Nah, sudah ke erase. Ya. Jadi, silakan Clinton kalau bisa garis lagi. Kalau ya, semangat Iya ya. Bu, sebentar. Iya. Ya. Terus 0,03 ini. Ini AQL. AQL 1%. Kemudian LTPD-nya ini 1 min alfa sama dengan 93%. Terus kemudian LTPD-nya 3%. Lalu silakan kemudian betanya adalah 10%. Beta 10%. Mohon maaf saya dibantu untuk ke slide sebelumnya. Sigmanya diketahui atau tidak ya ini soal? Diketahui 0,06 gram sih. Oh, 0,06 gram ya. Ya. 1 sama 93. Terus 3 sama 10%. Iya. N. Ya, ketemu N berapa? K berapa? Karena sigma diketahui, langsung garis lurus ya. Langsung garis lurus. Nah, ini ketemu nih. Set, tarik garis lurus. Ya. Sama ini huruf. Ketemu N sama K-nya ya. Ketemu berapa? Yang lainnya ketemu berapa? Kalau hasil pengamatan kalian. K-nya sekitar 2 kalau nggak salah itu ya. Mana yang 1,5, mana yang 2? 2,1 itu kayaknya ya. Oh iya, 2,1. Ya, kalau ditarik ke sini kelihatan jelas nih, 2,1. Ya. N sama dengan 50, K-nya sama dengan 25 ya. 2,1 ya. Sementara ini terus nanti kalian cari M-nya. M-nya pakai dicari M-nya pakai yang ada di nomograf ya. M-nya Anda cari sendiri ya. Oke. Ini nomograf. Sekarang Bu Yeni minta yang lain lagi ya. Ini sampai di sini nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan enggak? Military standard. Military standard sudah ada yang selesai? Ini tanya lagi ke Sharon. Sharon sudah selesai military standard? Belum, Bu. Jadi ini ukuran lognya dari 50 slop kali 10 bungkus kali 12 batang 6. Terus kemudian kita dapat kodenya M.
setelah kita melihat tabel military standar, kemudian kita lanjutkan ke bawah. Nah, silakan menentukan specification limitnya. Metode dapat metode K, N-nya berapa? Tadi M ya? Iya ya. Yang Bu ini tadi Ya, loh. AKL-nya tadi berapa? 1. 1, Bu. Satu ya, yang sebelah sini ya berarti ya. Berarti ketemu K sama dengan sini ya. N sama dengan N berapa? 50. 50K sama dengan 1,93. 93. Kalau diteruskan ke bawah, M sama dengan ini scroll down ya. 2,49. Berapa? 2,49, Bu. 2,49% ya. Nah, kalau military standar sudah langsung dapat ya. Langsung dapat. Bu ini cek sebentar untuk M-nya. M-nya itu ya betul 2,49 ya. Nah, setelah mendapatkan ini N sama dengan 50K sama dengan 1,93, M sama dengan 2,49%. Nomografnya tadi N50 juga ya, N50 ini yang militer standar ya, militer standar 414. Kalau yang nomograf tadi, nomograf itu kalau nggak salah N50, K-nya sama dengan 2,1. Nah, pilih yang mana? Putu sama Meli pilih yang mana kalau ada dua opsi ini? Ini M-nya belum tahu, cari sendiri ya. M-nya. M-nya B ini kasih kalian PR cari sendiri ya. Udah? Nah, pilih yang mana? Meli sama Putu? Putu, ada antara dua ini pilih yang mana? Pilih yang metode K atau M itu sih. Oh, ya. Dua-duanya boleh kepilih. Sekarang milih rancangan dari militer standar atau rancangan dari nomograf? Nomograf. Nomograf, Bu. Kenapa? Karena K-nya lebih besar. Oh, kalau K semakin besar semakin bagus ya? Iya. Oh ya, oke. Boleh. Jadi pilih pakai nomograf ya. Nomograf. Nah, sekarang Anda rancang ya, lanjutkan nomografnya. Karena apa? Karena K-nya semakin besar, Bu. Semakin bagus. N-nya sama. Ya, N-nya sama, K-nya semakin besar. Nanti PR-nya Anda ngitung M. Ya. Setelah itu, Bu ini stop share. Kembali lagi ke slide. Ini. Slide ini. Ya. Nah, sekarang setelah hasil hitungannya ada, nanti pakai nomograf, coba kerjakan yang Bu Yeni jelaskan. Kalau bingung, nanti video recordingnya Bu Yeni upload. Kemudian untuk barang asumsi bahwa kenyataan ada sebuah lot datang, lalu sudah diambil sampel sebanyak 50 tadi, kemudian didapatkan rata-rata 1,95 gram. Nah, Anda diminta untuk memvonis lot, ya. Oke, paham ya? Nah, kerjakan segera jawaban Anda segera di posting. Lebih enak di-upload di ULS atau langsung dikirim ke Line? Di-upload di ULS saja ya, supaya ini ya. Ya, Bu. Ya, di-upload di ULS ya. Jadi buku ini nanti bukakan ULS-nya segera di-upload hari ini paling lambat ya. Untuk yang kuliah hari ini, yang kuliahnya nggak datang hari ini bisa diinformasikan nanti mereka nyusul. Ya, nah jawabannya sudah ada tadi. Tinggal Anda neruskan untuk yang nomograf. Ya, kami tunggu upload jawabannya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Ya, kalau pertemuan minggu depannya, kalau buat video nggak dilihat, kita ketemu aja lah jam 1 ya. Bu ini juga capek recording videonya ya, seperti itu ya. Nah, minggu depan kita ketemu lagi jam 1 perkuliahannya untuk mata kuliah peta kendali ya. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan?
Bu, nanti video langsung di upload hari ini kan, Bu, ya? Ya, butuh. Ya, biasanya setelah recording, terus converting, terus upload YouTube itu butuh sekitar 40 menit, ya. Nanti tunggu sebentar ya, Bu Yeni habis ini langsung kerjakan, ya, supaya gak tertunda. Ya, oke, sekarang baik, Bu, videonya, terima kasih. ya, videonya dinyalain dulu semua untuk absensi terakhir. Dani? Ya, videonya bisa dinyalain, Dan. Oh iya. Muhammad? Andrew gak bisa, Dan, dinyalain? Oke, Andrew, ya. Ini Muhammad Arif? Muhammad? Oke. Kiss dulu sama. 1, 2, Iya, Bu. 3. Oke, terima kasih.